Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara. Nama anggota: 1. Ahmad Hufron, absen 5. 2. Dewi Restiana, absen 11. 3. Isulak Paturoman, absen 26. Dan terakhir, Miftahul Amal, absen 34. Kapan Islam masuk ke Indonesia dan siapa pembawanya? Ada 3 pendapat. Teori pertama, yaitu pada abad ke-13 Masehi, pembawanya berasal dari Gujarat, Kombay, India. Teori kedua, pada abad 13, pembawanya berasal dari Persia, Iran. Dan teori ketiga, pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, pembawanya berasal dari Arab Timur Tengah. Berikut adalah gambaran peta penyebaran agama Islam. Berikut adalah teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Teori pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini dipopulerkan oleh peneliti Belanda Snoeckhoorn. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Bukti lainnya adalah ditemukan batu nisan Raja Malik Al-Saleh bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi yang memiliki kemiripan dengan bentuk batu nisan di Gujarat. Teori kedua yaitu teori Mekah. Teori ini mengemukakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah sebagai pusat agama Islam, tidak melalui perantara bangsa lain. Sejarawan Profesor Hamka berargumen bahwa Islam telah datang ke Indonesia sejak abad ke-7-8 Masehi. Bukti lainnya adalah makam Fatimah binti Maimun di Laran, Jawa Timur. Makam tersebut dituliskan menggunakan ukiran kaligrafi Arab bergaya Kufi. Teori ketiga yaitu teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husain Jajaningrat. Pada teori tersebut, Islam diperkirakan masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dari Persia. Alasannya adalah terdapat beberapa aspek kebudayaan yang serupa dengan bangsa Persia. Kebudayaan tersebut diantaranya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura. Di Sumatera Barat, hari tersebut diperingati dengan ucapan tabwik, sedangkan di Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro. Kesamaan konsep ajaran Sufisme yang diajarkan Syekh Siti Jenar dengan Al-Halla Sufi terkemuka dari Persia ditemukannya makam Malik Ibrahim di Gresik. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Pertama, melalui jalur perdagangan. 2. Melalui jalur perkawinan. 3. Melalui jalur pendidikan. 4. Melalui jalur kesenian. Melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan sekitar abad ke-7 sampai ke-16 telah melibatkan pedagang-pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India. Melalui transportasi laut, mereka sampai di daerah pesisir Indonesia. Sambil berdagang, mereka berdakwah, baik melalui sikap mereka yang memiliki sikap akhlakul karimah seperti berlaku jujur, sopan, ramah, benar dalam menakar dan menimbang barang dagangan atau dakwah bilhal, maupun secara lisan dengan menjelaskan ajaran-ajaran Islam secara langsung atau dakwah bilisan. Melalui perkawinan, di antara pedagang tersebut ada yang menetap dan mendirikan perkampungan dan sebagian dari mereka menikah dengan wanita-wanita Indonesia sehingga proses penyebaran Islam semakin cepat berkembang. Melalui pendidikan, perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren adalah tempat para pemuda dari berbagai daerah dan kalangan masyarakat menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat dari pondok tersebut, mereka para pemuda menjadi guru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerahnya masing-masing. Melalui kesenian, Islam juga disebarkan melalui kesenian, misalnya melalui pertunjukan seni gamelan atau wayang kulit yang disebarkan oleh para wali atau mubalik. Sunan Kalijaga dikenal sebagai mubalik yang mahir memainkan wayang purwa atau wayang kulit. Kesenian lainnya yang digunakan sebagai sarana islamisasi adalah sastra, seperti hikayat atau babat, seni bangunan, dan seni ukir. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam di Sulawesi itu ada Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Islam di Maluku ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Islam di Sumatera ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Kemudian kerajaan Islam di Jawa ada Kerajaan Demak,
Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Pajang, Kerajaan Islam Mataram, Islam Cirebon, dan Kerajaan Islam Banten. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Didirikan pada abad ke-13 melalui oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Kesultanan ini merupakan gabungan dari kedua kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Penggabungan dua kerajaan itu dilakukan oleh Marah Silu. Terletak di pesisir timur Aceh, tepatnya di Lok Sumawe atau Aceh Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Islam Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-15. Pendirinya adalah raja pertama adalah Sultan Ali Mughayat Syah. Kerajaan Aceh merupakan penyatuan dari kedua kerajaan kecil, yaitu Lamuri dan Aceh Dar al-Kamal. Letak secara geografis, Kerajaan Aceh terletak di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional, yaitu Selat Malaka. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa setelah jatuhnya Kerajaan Hindu Majapahit. Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di Bintaro. Terletak antara Bergola dan Jepara, di mana Bergola adalah pelabuhan yang penting pada masa berlangsungnya Kerajaan Mataram, Wangsa Sailendra. Sedangkan Jepara akhirnya berkembang sebagai pelabuhan yang penting bagi Kerajaan Demak. Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Islam Demak. Sultan pertamanya ialah Jaka Tingkir, berasal dari Pengging. Ia adalah menantu Sultan Trenggana yang diberi kekuasaan di Pajang. Setelah ia mengambil alih kekuasaan dari tangan Arya Panangsang tahun 1546 Masehi, seluruh besaran kerajaan dipindahkan ke Pajang dan ia diberi gelar Sultan Adiwijaya. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Sutawijaya, putra Ki Gede Pamanahan, komandan dan pasukan pengawal penembahan Adiwijaya, Joko Tingkir. Ia meninggal tahun 1601 Masehi. Selanjutnya diganti Mas Jolang dengan gelar Panembahan Sedo ing Krapyak yang memerintah tahun. Ia berusaha menyatukan Mataram yang diganggu pemberontak tahun 1613 Masehi. Ia meninggal dan digantikan Adipati Martapura. Tidak lama kemudian diganti Mas Rangsang, Sultan Agung saudaranya. Tahun 1645 Sultan Agung meninggal dan digantikan putranya Amangkurat I. Kerajaan Islam Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Ia diperkirakan lahir tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Dalam usia 120 tahun, karena kedudukannya sebagai Wali Songo, ia mendapat penghormatan dari raja-raja di Jawa seperti Demak dan Pajang. Setelah Cirebon resmi berdiri, Sunan Gunung Jati berusaha meruntuhkan Pajajaran yang masih belum menganut ajaran. Kerajaan Islam Banten. Kerajaan yang terletak di barat Pulau Jawa ini pada awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Banten direbut oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Fathahillah adalah menantu dari Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah salah seorang wali yang diberi kekuasaan oleh Kerajaan Demak untuk memerintah di Cirebon. Kesultanan Goa Talo. Kerajaan Goa pada masa sebelumnya masuknya Islam dimulai sejak era kepemimpinan penguasa pertama Tumanurung sampai dengan Tonispasula berkuasa hingga tahun 1593. Sedangkan pemerintahan Goa Talo setelah masuknya Islam dimulai sejak era Imangarang Daeng Manrabia yang melanjutkan tahta Tonipasula. Mangaring memeluk agama Islam dan menjadi pemimpin dengan gelar Sultan Alauddin I. Sejak saat itu label kerajaan pun berubah menjadi Kesultanan Goa Talo. Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku. Maluku adalah kepulauan yang terletak di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Irian. Jumlah pulaunya ratusan dan merupakan pulau yang bergunung-gunung serta keadaan tanahnya subur. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan Islam di timur yang berdiri pada abad ke-13
dengan Raja Zainal Abidin. Zainal Abidin adalah murid dari Sunan Giri dan Kerajaan Demak. Kerajaan Tidore berdiri di pulau lainnya dengan Sultan Mansur sebagai raja. Peta kerajaan Islam di Nusantara. Faktor agama Islam mudah diterima di masyarakat. 1. Cara masuknya Islam yang mudah. 2. Disebarkan dengan cara damai. 3. Islami tidak mengenal kasta. 4. Ibadah yang sederhana. 5. Runtuhnya kerajaan Majapahit. 6. Disebarkan melalui kesenian. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata atau penulisan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.